Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan dan terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan untuk baginda Nabi Muhammad SAW serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita menjadi generasi yang bisa melanjutkan apa yang telah mereka rintis dan apa yang telah mereka perjuangkan, tetap kita perjuangkan sekuat tenaga kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali bacaan kitab kita tentang keutamaan menuntut dan belajar ilmu fikih dalam Muqaddimah Kifayatul Akhyar. Kan lalu sudah disebutkan beberapa athar dari para sahabat tentang keutamaan atau pentingnya kita belajar ilmu fikih. Kemudian pada paragraf selanjutnya Al-Imam Taqiyuddin mengatakan, فَإِذَا كَانَ الْفِقْهُ بِهَذِهِ الْمَرْتَبَةِ الشَّرِيفَةِ وَالْمَزَايَا الْمُنِيفَةِ كَانَ الْإِهْتِمَامُ بِهِ فِي الدَّرَجَةِ الْأُولَى وَصَرْفُ الْأَوْقَاتِ النَّفِيسَةِ بَلْ كُلِّ الْعُمْرِ فِيهِ أَوْلَى لِأَنَّ سَبِيلَهُ سَبِيلُ الْجَنَّةِ وَالْعَمَلُ بِهِ حِرْزٌ مِنَ النَّارِ وَجُنَّةٌ وهذا لمن طلبه للتفقه في الدين على سبيل النجاة لا لقصد الترفع على الأقران والمال والجاه. Apa artinya? Beliau mengatakan apabila fikih memiliki derajat yang mulia, apabila ilmu fikih atau ketika ilmu fikih memiliki derajat yang mulia dan keistimewaan yang luar biasa, maka pantas apabila perhatian terhadap ilmu ini juga di derajat yang pertama. Artinya kalau kita mengetahui keutamaan belajar ilmu fikih, maka seharusnya kita sebagai muslim, perhatian kita pertama itu untuk belajar harus untuk ilmu fikih. Jadi sebelum kita belajar yang lain-lain, maka ilmu fikih yang kita pelajari duluan. Karena dia memiliki derajat yang tinggi itu. Karena dia mempelajari tentang hukum-hukum Allah, halal dan haram, dan juga berkenaan dengan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Tujuan kita diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menyembah kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah itu perlu ilmu. Maka ilmu yang paling utama yang kita harus pelajari
adalah ilmu tentang ibadah itu. Ya. Dan ilmu tentang ibadah itulah ilmu fiqh. Yang ini kata beliau. Jadi seharusnya perhatian kita harus tingkat pertama itu kepada ilmu fikih dulu. Ya. Bukan kepada ilmu-ilmu yang lain. Walaupun ilmu yang lain juga nanti bisa dituntut. Makanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam dalam syarah Sahih Muslim kalau tidak salah. Dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ya, beliau mengatakan bahwa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu adalah kewajiban setiap muslim. Beliau mengatakan ilmu yang fardhah atau ilmu yang wajib dituntut oleh setiap muslim itu adalah ilmu tentang agamanya, terutama ilmu tentang ibadahnya, kata beliau. Ya. Jadi ilmu yang wajib, maka beliau mengatakan ilmu itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ya, untuk dituntut. Ada ilmu yang wajib, ada ilmu yang sunnah, dan ada ilmu yang mubah. Ilmu yang wajib itu apa, kata beliau, adalah ilmu yang berkenaan dengan ibadah-ibadah kita kepada Allah. Nah, itu yang wajib, yang dimaksudkan oleh hadis Nabi, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, itu adalah menuntut ilmu yang berkenaan dengan ibadah kita kepada Allah. Ya. Karena itulah yang kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, poin pertama yang kita perlukan adalah ilmu tentang ibadah. Ya, termasuk dalamnya juga ilmu tentang halal dan haram. Ya. Itu yang wajib. Nah, ilmu yang lain itu pendukungnya itu ada yang dikategorikan sunnah, ada juga yang dikategorikan mubah. Ya, kalau mubah itu hanya boleh. Ya. Boleh dituntut, ya boleh juga tidak. Hanya tidak ada tidak ada nanti pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala tentang itu. Ya, ilmu yang sunnah ya ilmu-ilmu yang berkaitan mendukung kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu yang mubah adalah ilmu-ilmu dunia. Nah, ilmu dunia itu ilmu dunia hukum menuntutnya hanya mubah saja. Ya, mubah. Artinya kalau kita tuntut ya enggak apa-apa, kalau enggak dituntut ya tidak terlalu bermasalah. Ya. Tapi yang paling wajib itu kata beliau adalah ilmu yang berkenaan dengan ibadah kita kepada Allah. Ini kata Imam Nawawi. Nah, maka di sini disebutkan ya mirip ya, mereka punya pernyataan para ulama bahwa ihtimam kita atau perhatian kita yang pertama-tama terhadap ilmu itu. Nah, kalau ilmu itu kan bisa diklasifikasikan karena ilmu itu kan banyak. Ya. Maka ilmu yang ihtimam fid darajatil ula, ya, ihtimam kita, perhatian kita di poin yang pertama atau di nomor yang pertama fid darajatil ula, itu adalah ilmu tentang fiqih. Ya. Karena fiqih berkenaan dengan ibadah dan fiqih berkenaan dengan halal dan haram. Ya. Dan kedua hal ini yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya seperti yang diterjemahkan oleh para ulama tentang halaqatul dzikr atau hilaqud dzikr. Ya, hilaqud dzikr itu maksudnya adalah majelis zikir yang di dalamnya disebutkan al-halal dan al-haram. Wa sarful awqatin nafisah bal kullil umri fihi aula. Dan menghabiskan waktu yang berharga, bahkan menghabiskan seluruh umur untuk belajar fikih itu hukumnya aula. Ya, paling utama. Jadi kalau kita belajar ilmu fikih itu sampai seumur hidup, itu kata beliau itu aula itu. Ilmu yang paling aula, ilmu yang paling utama. Ya. Karena semakin kita banyak mempelajari, semakin mendalam pengetahuan kita tentang fikih. Ya. Maka semakin bagus kita melaksanakan agama. Ya. Semakin baik kita beribadah. Ya. Kenapa? Li'anna sabilahu sabilul jannah. Ya. Karena jalannya atau jalan menuntut fikih itulah yang disebut dengan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bihi hirzun minan nari wa junnah.
dan mengamalkan ilmu fikih merupakan hirzun. Hirzun itu apa? Pagar. Ya, benteng. Dari apa? Benteng dari api neraka. Wal junnah. Dan juga perisai. Ya. Jadi mengamalkan fikih, mempelajari fikih, nah itu menjadi benteng kita dari siksa api neraka. Ya, karena apa? Karena kita tentu ketika kita bisa beribadah dengan baik, bisa beribadah dengan benar, otomatis nah, itu akan menjaga kita dari murka Allah. Artinya kita sudah melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Dan Allah sangat mencintai hamba yang melaksanakan kewajibannya. Allah sangat suka kepada hamba yang melaksanakan kewajiban yang telah dia wajibkan kepada seorang, kepada hambanya. Itu Allah suka sekali. Nah, kalau Allah suka, ya tentu dia akan memelihara hamba tersebut dari api neraka. Wa hadza liman talabahu littafaqquh fid din ala sabilin najah. Dan ini bagi orang yang menuntut fikih itu dengan tujuan tafaqquh fid din, untuk dengan tujuan belajar agama, bertafaqquh, mendalami ilmu agama ala sabilin najah, dengan tujuan untuk menyelamatkan dirinya ya, dari api neraka itu. Ya. Jadi orang yang menuntut ilmu fikih, pertama dia harus tahu bahwa ilmu fikih itu adalah ilmu yang paling utama dituntut. Di nomor pertama dituntut, di nomor pertama dipelajari. Selain itu juga dia harus memperbaiki tujuannya. Jadi tujuan kita belajar ilmu fikih untuk itu, membentengi diri kita dari neraka, dari azab neraka. Ya. Selain kita ingin bisa beribadah dengan baik dan benar, sekaligus juga supaya kita punya perisai ya, dari api neraka. La liqasdi tarafu' 'alal aqran wal mali wal jah. Tidak untuk tujuan tarafu'. Ya, tarafu' itu artinya meninggikan diri atau menyombongkan diri. Ya. Tidak untuk tujuan menyombongkan diri terhadap akran, ya, terhadap teman atau orang lain. Ya. Jadi tujuan kita belajar fikih tidak untuk dikatakan sebagai masya Allah, ustadz besar ini. Ya. Tidak dikatakan, tujuannya bukan itu. Ya. Tujuannya untuk tadi itu. Kita bisa mengetahui tata cara beribadah yang baik dan benar untuk kita laksanakan, dan kita bisa mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Ya. Kalau yang halal maka untuk kita nikmati, dan yang haram untuk kita jauhi. Ya. Dan itu semuanya ada dalam ilmu fiqih. Ya. Nah, itu tujuan utamanya. Ya, bukan untuk tarafu', bukan untuk menyombongkan diri, bukan mau dikatakan sebagai orang yang ahli. Yang ahli fikih atau yang bukan mau dikatakan sebagai faqih, alim, alamah. Tapi tujuannya untuk mengetahui bagaimana tata cara beribadah yang baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mali wal jah. Bukan juga untuk tujuan harta dan kedudukan. Jadi artinya beliau memberikan wejangan kepada kita ketika kita sudah mengetahui keutamaan ilmu fikih, maka ketika kita mempelajarinya, kita harus memasang niat baik-baik memang. Ya, niat dari awal harus diperbaiki memang sebaik-baiknya. Jangan sampai ada niat ketika kita belajar itu untuk menyombongkan diri, ya. Atau untuk mendapatkan harta, atau untuk mendapatkan kedudukan. Ya. Jadi ini 3 niat yang tidak boleh ada dalam diri seorang thalibul ilmi. 3 niat itu, pertama, menyombongkan diri untuk mendapatkan harta atau dunia, dan untuk
mendapatkan kedudukan. Jadi ini niat ini kalau ada dalam hati kita harus dihapus memang. Dibersihkan memang hati kita dari niat seperti itu. Ya, dari awal kita belajar harus dibersihkan. Ya. Dan kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita mempelajari ilmu fiqih ini semata-mata supaya saya mengetahui bagaimana tata cara beribadah sebaik-baiknya, sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Supaya saya jangan salah ketika menyembah Allah. Ya. Jangan salah ketika sholat, jangan salah ketika wudu, jangan salah ketika puasa, zakat, dan seterusnya. Supaya saya jangan salah. Nah, itu tujuannya. Ya, bukan untuk dijadikan sebagai orang yang orang yang punya kedudukan. Ya, untuk dielu-elukan, untuk diidolakan. Ya, bukan itu tujuannya. Ya, bukan tujuannya. Atau apalagi untuk supaya mendapatkan, kalau saya belajar ini nanti saya dapat gaji sekian. Ya. Kalau saya belajar sampai di sini, nanti saya punya ijazah berguna untuk ini, dan ketika itu nanti saya dapat gaji bulan pertama seperti ini, dan seterusnya. Jadi yang dibayangkan itu gaji. Nah, orang belajar fikih tujuannya itu bukan gaji. Ya. Kenapa? Karena rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah ditentukan oleh Allah. Seperti kata Imam Al-Hasan Al-Basri itu. Alimtu anna rizqi lan ya'khudhahu ghairi fatma'anna qalbi. Ya, kata beliau. Saya yakin bahwa rezeki saya itu tidak akan diambil oleh orang lain, maka hati saya pun menjadi tenang. Ini kata Imam Al-Hasan Al-Basri, alimtu anna rizqi lan ya'khudhahu ghairi fatma'anna qalbi. Saya yakin bahwa rezeki saya tidak akan diambil oleh orang lain. Artinya kalau Allah sudah menetapkan rezeki kita itu, maka itu tidak akan beralih dan berpindah kepada orang lain. Maka hati saya menjadi tenang. Ya, karena itu para ulama ketika belajar tidak ada pikiran mereka itu untuk mencari rezeki, untuk artinya ibadah ilmu itu untuk mendatangkan uang, tidak ada. Ilmu itu untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Tidak ada. Jadi ilmu itu, ilmu agama, tujuan pertamanya mereka tuntut apa? Supaya bisa mengetahui bagaimana tata cara beribadah kepada Allah yang baik dan benar, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Ya. Supaya kalau halal itu bisa didekati, dan yang haram bisa dijauhi. Nah, itu tujuannya. Nah, sedangkan mereka kemudian setelah itu mendapatkan nikmat dunia itu adalah memang sudah rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Memang sudah digariskan. Nah, kalau kita sekarang kan beda. Menuntut ilmu, kalau kita tuntut ilmu ini, kalau ilmu ini kita tuntut setelah selesai, nanti apa yang kita kerjakan? Atau pekerjaan apa yang kita dapatkan kalau kita dapat menuntut ilmu ini? Jadi sekarang itu orang menuntut ilmu, mencari ilmu yang memiliki peluang pekerjaan yang besar. Ya. Menuntut ilmu supaya dapat pekerjaan yang layak. Nah, itu tujuan orang sekarang menuntut ilmu itu. Ya. Nah, padahal kalau para ulama bukan itu. Tujuannya bukan itu. Nah, para ulama ya bekerja. Ya. Kalau bisa berdagang, ya berdagang. Maka tidak ada para ulama itu yang menjadi pegawai negeri di zaman dulu. Ya. Yang melamar pekerjaan kepada pemerintah atau bahkan Imam Malik disuruh jadi qadhi tidak mau dia. Ya. Disuruh jadi qadhi, jadi hakim agung. Tidak mau dia. Tapi dia untuk mendapatkan makanan bagaimana? Beliau bekerja sendiri. Imam Malik diriwayatkan beliau itu pekebun atau punya tanam kebun kurma, tanam pohon kurma. Dari kurma itu beliau mendapatkan makan.
Imam Abu Hanifah bagaimana caranya beliau mendapatkan? Menjual kain. Jadi jual kain. Kalau dapat untung ya alhamdulillah. Kalau Imam Ahmad apa pekerjaannya? Imam Ahmad itu juga penjual juga. Beliau jual sembarangan. Istilah sekarang itu jual apa ya? Kalau orang jual macam-macam itu. Jualnya apa? Istilahnya apa ya? Jualan kelontong. Jual kelontong itu. Kios-kios kecil. Jadi beliau apa yang bisa dijual yang halal jual begitu. Kadang beliau jual kayu bakar. Beliau pergi ke hutan cari kayu bakar. Dapat beras 1 ikat, 2 ikat, bawa pulang, jual. Hasilnya untuk makan udah cukup. Ya. Sudah cukup seperti itu. Nah. Tapi mereka ilmunya besar. Karena mereka menuntut ilmu bukan untuk mencari pekerjaan. Menuntut ilmunya ya untuk bisa bisa mengenal Allah Azza wa Jalla. Nah, masalah rezeki itu nanti Allah sudah tetapkan. Sehingga mereka ya begitu cara belajarnya. Ya tidak ada para ulama menuntut ilmu tujuannya supaya dapat pekerjaan yang layak. Kalau dapat pekerjaan yang layak kan hidupnya enak. Ya, bisa punya rumah, bisa punya mobil. Nah, itu tujuan orang yang sangat pendek. Ya. Sangat pendek tujuan seperti itu. Karena itu dunia saja. Ya. Ternyata tidak bahagia juga dapat mobil, dapat rumah, tidak bahagia juga. Karena tidak mengenal Tuhannya. Dia tidak kenal Allah Azza wa Jalla. Dia tidak tahu cara beribadah kepada Allah. Tidak bahagia. Hidupnya tidak bahagia. Tidak tahu cara sholat yang baik dan benar. Tidak tahu membaca Al-Quran. Untuk apa? Ya. Nah ini jemaah sekalian. Jadi bukan laisa lil mal walal jah. Ya. Bukan untuk mencari harta. Bukan untuk mencari mencari kedudukan. Ya. Jadi kalau kita belajar agama, belajar agama Islam, belajar Al-Quran dan seterusnya, kita harus tahu memang bahwa tujuan kita itu belajar bukan untuk mencari dunia, bukan untuk mendapatkan harta dunia. Tapi Allah akan kasih, yakin saja. Yakin saja Allah akan kasih. Dan buktinya banyak, fakta. Orang yang menguasai ilmu agama, tidak ada yang mati kelaparan, insya Allah tidak ada. Yang mati kelaparan tidak ada. Mereka juga bisa hidup dengan baik. Bisa tenang. Padahal kalau dilihat pekerjaannya apa? Tidak jelas. Para ulama, para ustadz, para kiai, kok ditanya pekerjaannya apa? Saya kok ditanya pekerjaannya apa? Tidak tahu saya pekerjaan saya. Jadi kalau ditanya orang pekerjaannya apa Ustaz? Saya bilang bertani saya. Punya kebun kelapa ada 20 pohon. Ya, memang ada kan? Memang ada kelapa yang kita. Karena kalau dibilang PNS bukan. Ya. Kalau dibilang guru nanti ditanya, guru di mana Ustaz? Guru negeri atau guru swasta? Banyak sekali pertanyaan. Guru swasta sudah dapat sertifikasi atau tidak Ustaz? Ya. Susah menjawabnya karena kita memang tidak ada pekerjaan. Ya. Kerjaan kita ya belajar ilmu agama ini. Gitu. Para ulama juga begitu tuh. Kalau di KTP-nya disuruh kasih pekerjaan apa ya? Makanya saya punya KTP itu pekerjaan ustadz. Pekerjaannya ustadz. Itu jadi masalah itu. Pekerjaannya ustadz. Ketika bikin SIM, di polisi tidak ada itu pekerjaan ustadz itu. Ya. Tidak ada Saya kemana bikin SIM minggu lalu. Ditanya pekerjaannya apa Pak? Sesuai KTP saja. Saya bilang sesuai KTP. Di KTP kan tulisannya ustadz. Ustadz atau mubalik dalam strip mubalik. Ternyata di format mereka itu tidak ada pekerjaan ustadz di sini Pak.
Ya, sementara di SIM itu harus ada pekerjaannya. Jadi apa? Mau isi apa, Pak? Isi juga guru swasta. Isi saja guru swasta situ. Ternyata di situ ada guru swasta. Isi. Ya. Padahal bukan juga guru swasta. Tidak terdaftar kita kan. Ya, pekerjaannya. Makanya saya kalau sering ditanya orang, pekerjaannya apa? Saya bilang sini pengacara. Wih, hebat Set. Iya, pengangguran banyak acara. Pengangguran banyak acara. Bukan pengacara yang yang membela orang di hakim, bukan. Saya ini pengangguran tapi banyak acara. Ya, makanya istilahnya itu kita itu tetap berpenghasilan walaupun penghasilan tidak tetap. Ya. Hanya kita tetap punya rezeki, Walaupun rezeki kita setiap bulan ya tidak bisa ditetapkan sekian juta gitu. 3 juta, 4 juta. Kayak PNS kan satu bulan gaji berapa juta. Ya, orang karyawan 1 bulan gaji berapa juta. Kalau kita orang tidak ada DP ketetapan. Tapi tetap makan. Alhamdulillah tetap makan. Ya, buktinya masih sehat-sehat saja. Ya kan? Buktinya masih bisa sehat, masih sehat. Nah itu, kata para ulama kita, menuntut ilmu itu bukan untuk mencari dunia. Nah, ilmu agama terutama. Nah ini harus dipahami dulu. Ya. Makanya sekarang itu banyak orang tua yang tidak mau menyekolahkan anaknya di pesantren. Kecuali pesantrennya itu ada belajar ilmu umum juga. Makanya pesantren-pesantren sekarang rata-rata belajar ada ilmu agama, ilmu umum. Ilmu agama, ilmu umum. Karena takut nanti kalau tidak tahu ilmu umum, lulus dari pesantren tidak bisa bekerja. Nah kalau tidak bekerja nanti tidak ada makan. Nah itu yang ditakutkan manusia sekarang. Gitu. Sehingga kalau pesantren-pesantren yang ilmu agama ilmu agama saja, itu tidak terlalu banyak DP murid. Ya tidak banyak muridnya. Kenapa? Karena orang tua bilang, kalau lulus di situ nanti menjadi apa? Ya. Paling mau jadi imam. Paling menjadi imam atau khotib atau guru mengaji. Ya. Terbayanglah di otak orang tua itu. Kalau guru mengaji, berapa dia gaji kasihan? Kadang orang tidak digaji. Ya. Apalagi guru mengaji di kampung. Digaji pakai apa? Pakai pisang. Pisang satu sisir. Jadi habis mengaji, habis mengajar Iqra, orang tua, Ustadz ini ada rezeki sedikit. Ya. Bawa pulang untuk keluarga di rumah. Apa? Pisang dengan kelapa. Atau ubi. Ya. 1 keranjang ubi, 1 biji kelapa. Nah, orang tua bilang, kita anak mau bekerja begitu nanti. Bagaimana keluarga? Ya, padahal pisang dan kelapa dan ubi itu kalau sampai di rumah bikin makanan bagus. Ya. Tinggal parut DP kelapa, parut DP ubi. Apalagi ada pisang. Ya. Bikinlah itu. Kue apa namanya? Kue janda. kue janda. Tinggal dikukus, direbus, makan. Ya, itu bisa dijual juga. Kue janda mahal itu. Ya. Apa bisa bikin sabong dan seterusnya. Boleh. Ya. Makan. Ya. Kenyang juga. Kenyang juga dengan makan sabongi, kenyang. Makan kue janda kenyang. Ya. Nah, cuma di Sulawesi ada kue janda itu. Ya. Cuma kita orang di sini ada kue janda. Oh, di tempat lain tidak ada kue janda. Kita orang sedangkan kue ada jandanya. Ya. Nah, ini hebatnya kita orang. Ya. Sedangkan kita orang pe kue ada yang janda. Apalagi DP orang. DP orang banyak. DP orang juga banyak janda. Sedangkan DP kue banyak yang janda. Ya. Ya. Di rumah sakit dulu ada ibu-ibu jual kue. Tapi diam terus dia. Rumah sakit sini, rumah sakit Toto. Waktu itu saya antar Hamad itu operasi DP kaki. Itu ibu diam terus. Jual kue. Orang bilang, kenapa ibu jual kue? Iya.
Kenapa Bapak diam? Tidak ditahu orang kalau ibu ini jual kue. Dia bilang, Masya Allah saya bataria janda-janda. Dia jual kue janda memang. Dia jual kue janda, dia bilang, Masya Allah kita bataria janda. Jadi kalau kita bataria janda nanti orang bilang apa? Padahal dia tujuan memang dia jual kue janda. Intermezzo saja. Baik. Nah ini jadi kita kembali. Jadi bukan untuk mencari dunia, bukan mencari kedudukan. Walaupun pada faktanya banyak Allah memilih orang-orang yang paham agama itu mendapatkan dunia juga, dan ada juga yang mendapatkan kedudukan juga. Nah itu kan terserah Allah. Ya, seperti kata Imam Al-Hasan Al-Basri, rezeki itu tidak akan diambil oleh orang lain. Ya. Dan pada faktanya ada juga orang menuntut ilmu dunia, tujuannya dia belajar tinggi-tinggi jadi sarjana apa semua. Ya. Banyak biaya yang dia keluarkan untuk jadi sarjana itu. Akhirnya pulang kampung tidak kerja apa-apa juga. Istilahnya jadi pengangguran. Nah, jadi pengangguran juga. Nah itu kan rugi dua kali. Sudah menuntut ilmu dunia tinggi-tinggi, biayanya banyak, tidak dapat pekerjaan. Dan plus tidak tahu juga agama. Nah itu dua kali rugi. Ya. Kalau orang menuntut ilmu agama tinggi-tinggi, insya Allah tidak akan rugi dia. Tidak akan rugi. Kalau dia pulang kampung pun tidak akan nganggur dia kalau dia pulang kampung. Pulang ke kampungnya dia tidak akan nganggur. Tidak akan menganggur dia. Insya Allah dia punya kedudukan di kampungnya. Dia akan mengajari orang tentang kebaikan-kebaikan. Mengajari orang agama Allah Subhanahu wa taala. Mengajari orang Al-Qur'an. Ya. Tidak akan menganggur. Dia pasti ada dia punya tempat khusus. Walaupun mungkin dia tidak jadi PNS, tidak jadi pengusaha, tidak jadi karyawan, ya. Tapi dia tetap punya kedudukan di mata umat. Ya. Dan kalau dia punya kedudukan di mata umat, insya Allah hidupnya tenang. Ya, karena Allah yang atur dia hidup. Ya. Dan banyak itu ustaz-ustaz yang pulang ke kampungnya, dia tidak jadi PNS, tidak jadi karyawan, tidak melamar pekerjaan di mana-mana, dia pulang kampung. Ya. Ada tanah sedikit yang warisan orang tuanya, dia bikin pertama mushola. Ya. Dari mushola dia ajar mengaji. Dari murid-muridnya itu semakin banyak, akhirnya orang kampung bilang, bikin sekolah saja Ustaz. Ya, bikin pesantren. Maka orang kampung berdonasi bikin pesantren, jadilah pesantren, lama-lama jadi besar. Dan pesantren itu kemudian justru dia yang membuat orang di kampung itu bisa kerja, ya kan? Malah membuka lapangan pekerjaan. Sekarang ini lapangan pekerjaan yang banyak itu di pesantren. Pesantren itu kan pasti butuh guru, ya. Butuh tukang masak, butuh cleaning service. Pokoknya banyak kebutuhannya. Banyak orang karyawan di pesantren. Dan pesantren itu membuka lapangan pekerjaan. Ya. Dan banyak juga orang yang bekerja di pesantren, hidupnya bagus. Tidak kalah dengan orang lain. Tapi memang pola pikir kita memang harus dari awal sudah bagus. Ya. Jadi tidak hanya dunia saja yang dipikirkan. Insya Allah. Dan terbukti. Ya. Pesantren-pesantren yang ada itu, mungkin dia pekerjakan 1-2 orang. Ya. Tapi lama-lama jadi banyak. Jadi banyak itu. Semakin banyak orang yang bekerja di situ. Jadi dia tidak melamar pekerjaan kepada orang lain, tapi dia membukakan pekerjaan untuk orang lain. Ya. Dari mana DP uang? Allah yang kasih. Allah yang kasih. Min haitsu la yahtasib. Nah, baik.
Nah, itu jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi beliau menukilkan satu hadis yang menjelaskan tentang apa tujuan kita menuntut ilmu. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah ta'ala. La yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah. Rawahu Abu Dawud bisnadin sahih. Ya. Barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya ditujukan untuk mencari ridha Allah Azza wa Jalla, akan tapi dia kemudian menuntutnya untuk mendapatkan tujuan dunia saja, maka dia tidak akan mendapatkan atau tidak mencium bau surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Ya. Ini hadis yang menjelaskan tentang tujuan kita menuntut ilmu, ya, tidak boleh untuk dunia saja. Ya. Tapi tujuan kita menuntut ilmu adalah untuk yabtaghi bihi wajh Allah. Ya. Untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi menuntut ilmu agama memang tujuannya bukan untuk mencari dunia. Ya, jadi kalau kita sekolah di pesantren, tujuan kita memang bukan dunia. Kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mencari kecintaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalau orang menuntut ilmu agama yang seharusnya dia tujukan untuk mencari ridha Allah, tapi ternyata tujuannya berubah atau tujuannya berbeda, dia tujuannya untuk mendapatkan dunia saja, maka kata Rasulullah, nanti di hari kiamat dia tidak dapat itu surga. Ya. Dia tidak dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dunia sudah dapat. Ya, dia sudah dapat di dunia, dia sudah mendapatkan kedudukan, mendapatkan harta benda dan seterusnya. Maka kalau itu menjadi tujuannya, maka di akhirat dia rugi. Ya, naudzubillah min dzalik. Wa qala alaihi afdhalus salati wassalam, man talabal ilma liyumari bihi sufaha au yukathira bihi al ulama au yasrifa wujuhan nas ilaih falyatabawa maq'adahu minan nar. Dan bersabda juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menuntut ilmu Allah Azza wa Jalla liyumari bihi sufaha, ya, untuk meremehkan orang-orang sufaha, orang-orang bodoh, ya, orang awam maksudnya, meremehkan orang awam, memandang rendah. Au yukathira bil ulama, dan membangga-banggakan diri di hadapan para ulama, artinya mengatakan saya juga ulama ini, ya. Saya juga selevel dengan Anda semua. Nah, itu namanya yukathira bihi al ulama. Au yasrifa wujuhan nas ilaih, atau dengan tujuan supaya orang melihat, mengidolakan dia, ya, menjadi public figure, atau orang memfigurkan dia, mentokohkan dia. Liyasrifa wujuhan nas, jadi orang itu melihat dia semua, wajah-wajah orang melihat. Jadi dia jadi sumber perhatian, ingin populer, mencari ilmu untuk menjadi orang populer. Wih, bangga dia, berbusung dada. Kepada para ulama dibilang, saya juga satu level. Saya sudah dapat juga ilmunya, satu level kita orang. Kalau lihat orang yang awam, ente orang awam. Nah, dia pandang ente orang. Ya. Apa yang ente tahu? Dia bilang begitu. Ente tahu apa? Nah, kita ini so belajar Al-Quran kita. Kita hafalan so 30 juz, ente hafalan berapa? Nah, itu tidak boleh. Ya. Nah, kita so hafal tuh matan Al-Ajurumiyah, ente punya apa ente hafal? Lagu apa? Ya, apa-apanya dong. Ya. Tidak boleh. Ya.
Jadi kalau ada orang menuntut ilmu tujuannya seperti itu, kata Rasulullah, itu tidak boleh. Jadi orang yang menuntut ilmu agama itu dia harus tetap tawadhu. Tetap tawadhu. Rendah hati. Tidak menyombongkan diri. Nah, kalau ada orang menuntut ilmu agama untuk 3 hal itu, ingin memandang remeh orang, atau membanggakan diri di hadapan para ulama, atau ingin menjadi sumber perhatian, pusat perhatian, ingin populer, kata Rasulullah SAW, "Faliyatabawa maq'adahu minan nar." Maka siapkanlah tempatnya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka 2 hadis ini disebutkan oleh beliau untuk membimbing kita dan mengajari kita bahwa ketika kita belajar agama Allah Azza wa Jalla, jangan sekali-kali ada tujuan yang tidak benar. Ya. Jangan sekali-kali ada tujuan untuk yang tadi itu. Tujuan untuk meremehkan orang lain, tujuan untuk membanggakan diri di antara para ulama, atau tujuan untuk menjadi pusat perhatian, ingin populer, ingin jadi public figure, ingin jadi tokoh dan seterusnya. Itu bukan tujuan yang benar. Tujuan kita, yang kita kembali ke tadi itu, tujuan kita adalah untuk kita gunakan sebaik-baiknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk kita mengetahui mana yang dihalalkan oleh Allah dan mana yang diharamkan oleh Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ka'ab bin Malik. Ya. Wa qala adkhalahu Allahun nar. Ya. Dan Rasulullah juga dalam hadis yang lain disebutkan hadis ini ujungnya itu adkhalahu Allahun nar. Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Ya, jadi kalau tujuannya tadi itu, tujuannya untuk meremehkan orang lain, untuk membanggakan diri di hadapan para ulama, atau untuk menjadi pusat perhatian manusia, maka Allah akan memasukkan dia ke neraka. Afanallahul karim min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia memberikan kita maaf dan ampunan dari hal tersebut. Baik. Nah, sampai sini dulu kita baca mukaddimahnya. Masih ada sedikit ya mukaddimah beliau ini. Kemudian nanti masuk ke mukaddimah penulis kitab Al-Ghaya wa Taqrib atau penulis kitab Matan Ibnu Syuja. Ya. Paragraf Imam Taqiyuddin Al-Husaini masih ada 1 paragraf ya. Mukaddimah beliau. Kemudian nanti selanjutnya masuk ke mukaddimah penulis matannya. Sampai sini dulu pelajaran kita pada malam hari ini tentang keutamaan menuntut ilmu dan tujuan menuntut ilmu dan keutamaan ilmu fiqih atau ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pandangan para ulama kita. Ya. Tentu kita ingin mencontoh mereka ketika kita belajar, ketika kita menuntut ilmu, dan kita ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan yang telah mereka dapatkan juga, ya, menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang-orang yang baik ibadahnya, benar ibadahnya kepada Allah, ya, dan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, insyaallah kita sambung di pekan depan ya, tentang lanjutannya. Ya. Jadi kita baca ini mukaddimah sampai selesai dulu. Nah, karena di sini banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Ya. Sebelum kita membaca matan kitabnya. Ya. Kita baca mukaddimahnya supaya kita mendapatkan manfaat. Demikian apa yang bisa kita pelajari pada hari ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.